Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal uh, personal comfort salon. Salon ya. Motor Honda PCX 160. Apa bener motornya layak disebut personal comfort salon ya? Jadi apa sih istilahnya personal comfort PCX 160? Lupa wis. Yang jelas disebut bisa jadi motor yang paling empuk gitulah ya katanya. Kesannya paling nyaman sih, bukan paling empuk. Salah kalau disebut paling empuk. Ya ini nggak mengubah soal rehabilitas, nggak mengubah soal performa. Kalau kenyamanan kan nggak ada hubungannya dengan performa. Tapi ya harus diakui bahwa pemilik PCX 160 itu puas dengan performanya PCX 160. Walau dari lupa pompa ban lagi, bannya kurang tekanannya. Kembali lagi ke topik. Jadi dari sisi performa pemilik PCX 160 puas banget. Setiap ada video review memuji, wah enak tarikannya gitu ya. Tenaganya ngisi terus ya, baguslah. Dari sisi performa sudah puas ya. Ya tentu aja bukan performa yang dibesar-besarkan sama reviewer, bukan yang itu ya. Bilang tenaganya ada limiternya, ada macam-macam. Yang kebohongan soal itu nggak usah dibahas. Yang jelas pemilik PCX 160-nya sendiri puas semua dengan performanya. Nggak peduli apa kata reviewer, dibilang kena limiter atau macam-macam ya. Dan jangan pula ketipu sama yang reviewer ngomong kena limiter itu, sama orang jualan part ya. Kemarin udah penulis bahas, ada orang jualan part ya. Jadi ada yang ngomong 1,2 juta bisa kecepatan top speednya pada waktu standar tengah bisa 145 km per jam. Jangan mudah tergiur dengan yang gitu-gitu ya. Jangan mudah tergiur dengan yang gitu-gitu. Karena ya performanya PCX 160 ya segitu itu. Jadi kalau nggak percaya ya lihat aja yang contohnya di Thailand. Tenaganya aja lebih gede, 12 kW, 12 kW. Top speed pada waktu standar tengah juga lebih tinggi. Tapi ketika dipakai jalan berapa top speednya? Ya cuma 118, kadang nyentuh 119. หมอช่วยแล้วนะรู้สึกว่าจะตัดมาทุกคน119แล้ว120หรือเปล่าโอ้โหไม่ถึงเลยครับผมทำไมร้อยคนอื่นมันได้ทำไมรถคนอื่นมันได้เยอะกว่านี้ทำไม Udah itu kenyataannya seperti itu. Top speed Indonesia PCX 160 Indonesia sudah jelas bahwa ya 116 lah, 117 kadang-kadang.
Kalau yang apa, otomotif TV itu kan dompleng motor depannya itu nggak valid, jangan dipakai referensi. Kalau punya PCX 160 terus kecepatannya nggak pernah lebih dari 116, ya sudahlah, syukuri karena memang itu kemampuannya. Jangan tiru-tiru otomotif TV. Kalau pengen tiru otomotif TV, cari tali, ikat ke mobil, wes mobilnya suruh kencang, kita bisa dapat berapapun. Itu kalau pengen niru-niru otomotif TV. Bodoh banget. Uji top speed kok pakai drafting ya. Menipu gitu. Terus pokoknya dari sisi performa sudah puas semua. Nggak peduli bahwa itu kalah dari Aerox ataupun ya kalah dari NMAX kecepatan tinggi, tapi kan yang penting pemiliknya udah puas semua. Nah sekarang personal comfort saloon itu jelas memang bahwa dalam kondisi standar PCX 160 itu lebih nyaman daripada NMAX, itu sudah diakui banyak orang. Tapi ya ingat, itu dalam kondisi standar. Dan NMAX itu bukan standar kenyamanan, bukan motor yang punya standar kenyamanan yang bisa dipakai sebagai acuan. Ya kembali lagi, kalau pingin acuan sebagai acuan motor kenyamanan, milih NMAX itu salah. NMAX itu bukan motor yang nyaman dalam kondisi standar. Jadi kalau musuhnya NMAX gimana ya? Tapi mau gimana lagi ya? Orang-orang itu ya motor yang sekarang ini banyak dijalankan ya NMAX itu. Kalau motor yang standar kenyamanannya cukup baik itu ya address lah minimal. Soalnya Suzuki Spin sekarang sudah nggak dijual. Ya jadi dibilang personal comfort saloon itu gimana ya, nggak begitu cocok lah ya. Lagi pula comfort yang disebut itu kan lebih mengacu kepada halusnya mesin aja tuh. Jadi lebih ke getaran itu aja. Getaran juga rasanya lebih ke bagian setang, karena setangnya sudah independen. Ya baguslah ketika ya seperti penulis sebelumnya bilang, pemilik Honda harus bersyukur karena akhirnya Honda itu sadar bahwa getaran itu penting untuk dikurangi. Penulis sebagai pemilik motor Honda Beat ESP ya cuma bisa iri ya, karena penulis sama sekali tidak merasakan hal itu kalau pas naik motor Honda Beat-nya. Kalau misalnya PCX 160 baru getarannya sudah banyak berkurang, ya bersyukur sekali lah pemilik PCX 160 itu, karena zaman sebelumnya getaran itu sampai bikin berkendara itu sangat tidak nyaman. Touring, motor bebek dilarang pakai touring itu bukan karena apa-apa, karena motor Honda Matic itu nggak nyaman untuk dipakai touring, bahaya, tangan itu capek, terus bagian tempat duduknya juga bikin capek. Ya karena sama Honda dibuat nggak nyaman untuk perjalanan jauh.
Kalau motor lain penulis punya Suzuki Spin, nah itu sudah bolak-balik penulis bawa luar kota itu enak kok. Kalau sendirian apalagi enak. Kalau boncengan ya anu ya, gak capek juga ya. Karena kalau pas boncengan biasanya posisi kaki nggak bisa pakai ideal. Kalau posisi kaki nggak ideal ya capek. Apalagi pas bawa barang-barang, waduh, capeknya karena ya posisi duduk nggak ideal. Jangan dipikir PCX 160 enak dipakai mudik ya, belum tentu ya. Nanti lihat reviewnya aja lah. Soalnya yang kenyamanan itu cuma dilihat di satu sisi toh, getaran. Wes harus diakui bahwa getaran jadi keunggulan PCX 160. Nah, soal lain-lain bagaimana? Nah, itu yang masalah. Karena PCX 160 yang jadi unggulan cuma getaran toh. Untuk kenyamanan sayangnya belum ya. Jadi apa ya? Kalau jalannya mulus terus rata, nggak level yang jalan kayak gini ini, levelnya harus yang 2 tingkat di atasnya ya. Kalau jalan gini ini nggak layak dipakai untuk PCX 160 ya. Jadi nggak nyaman. Jalannya ya harus minim hot mix kayak gini nih lah. Yang ya sebentar ini jalan mulus sedikit. Nggak ada sambungan jalan sama sekali, nggak ada gap, nggak ada lubang, nggak ada permukaan jalan yang nggak rata. Nol, harus nol baru bisa dibilang nyaman. Kalau nggak gitu, istilah personal comfort salonnya batal. Ya karena memang pabrik Jepangnya sendiri nggak pernah niatan desain motor untuk kondisi jalan di Indonesia. Sepertinya mereka acuannya ya Jepang dong. Mau motor nggak nyaman kalau di Indonesia ya urusan wis nggak peduli, karena mereka yang nganggapnya personal comfort salon itu penilaian di negara Jepang. Di Jepang motornya pantas disebut gitu ya. Kalau di Indonesia menurut penulis enggak. Ya dasar penulis dari reviewnya Otomotif TV ya, yang review PCX 160 ketika dipakai harian. Ya penulis nggak bisa protes ke Honda tok ya, ke Yamaha juga begitu. Yamaha juga nggak becus bikin suspensi. Jepang nggak becus, Honda nggak becus bikin suspensi, Yamaha nggak becus bikin suspensi. Sementara yang Suzuki sudah mulai ikutan nggak becus. Beda banget loh ya antara suspensinya Next 2 dengan Suzuki Spin. Baik dari sisi keawetan, baik dari sisi kenyamanan. Kenapa penulis bilang ikut-ikut? Karena di Next 2 penulis mulai merasakan yang namanya sentakan suspensi. Awalnya penulis dulu nyebut karena ribonnya banyak. Sekarang berubah ya. Penulis baru tahu bahwa ternyata suspensi bisa dipengaruhi oleh engine mounting juga. Jadi sentakan karena sambungan jalan itu penulis sebut sebelumnya kan karena ribonnya terlalu keras. Enggak, ternyata itu dari engine mounting. Di Suzuki Next 2 itu ada engine mounting yang modelnya kayak Honda, ada stoppernya. Punya Yamaha juga ada stoppernya, tapi modelnya beda, pakai bolong-bolong gitu, pakai lubang yang kopong gitu.
Kalau Honda modelnya stoppernya kelihatan jelas. Di PCX 160 jelas kelihatan stoppernya di bagian atas. Yang otomotif TV ngomong dibanding versi sebelumnya, hentakan jalan nggak begitu terasa ya. Yang untuk lubang kecil-kecil, untuk perubahan jalan kecil-kecil. Nah itu sepertinya karena toleransinya dibuat lebih tinggi. Jadi dibuat gapnya itu lebih besar. Tapi ya tentu kalau yang namanya gap gitu, kalau sudah lubangnya agak gede, sudah sambungan jalannya agak gede, polisi tidurnya agak tajam, agak ekstrim, sentakannya akan makin besar. Nah, kalau sudah nggak nyaman gitu ya nggak pantas lah menyandang sebutan personal comfort salon itu. Sudah nggak pantas. Karena apa? Ya jadi nggak nyaman lah. Oke lah, lebih nyaman dari NMAX. Tapi kalau misalnya ya diadu dengan NMAX yang stoppernya sudah diganjel, kira-kira masih dianggap lebih nyaman apa enggak? Soalnya penulis dulu belum beli suspensi, masih pakai suspensi orisinil, penulis ganjal stoppernya gitu aja. Aduh, bedanya lah seperti langit dan bumi. Dari sisi sakit pinggang, bedanya seperti langit dan bumi. Habis diganjal mau nerjang jalan nggak rata kayak apapun, wes no problem. Mau lewat jalan nggak karu-karuan, wes terjang aja. Soalnya sudah nggak sakit pinggang lagi. Soalnya sentakannya itu sudah nggak ada, nggak nyentak lagi. Jadi itu yang jadi biang utama. Mungkin kalau untuk jalan selevel jalan rayanya Jepang yang wah super mulus, super datar, itu nyaman. Kalau di sini kadang mulus, ada gelombangnya, ada naik turunnya. Ya yang penulis lewati sekarang ini tambal-tambal gak karuan ya. Padahal ini jalan termasuk jalan sekitar kota ya. Kalau pingin lebih nyaman, pingin benar-benar disebut personal comfort, ada dua yang minim harus dilakukan. Yang pertama adalah stoppernya diganjel. Itu wajib wis. Stopper itu cuma cocok untuk jalan mulus, super datar di Jepang. Kalau untuk jalan Indonesia yang kayak gini ini, aduh ya nggak cocok. Terus yang kedua, suspensi jelas harus diganti. Suspensinya itu juga suspensi yang nganut jalan itu jarang banget terjadi perubahan. Jadi itu suspensi didesain cocoknya cuma untuk jalan raya yang super datar, super mulus, super datar. Jadi gelombang jalan itu sedikit, nggak sampai terjadi setiap meter atau setiap senti, itu enggak. Jadi gelombang jalan itu cuma terjadi sementara. Kalau di Indonesia di tol aja loh, kadang ada permukaan bergelombang. Itu sudah nggak cocok itu kalau untuk suspensi model Jepang ya.
Penulis bilang nggak becus karena ya orang Jepang tuh mikir sana tok, nggak mikirin negara lain. Desain motor nggak untuk Indonesia tapi untuk Jepang, terus dijual di Indonesia. Gitu terus di aku super nyaman, super wis. Penilaian negara sana bawa ke sini nggak valid lah. Suspensinya harus yang suspensi double action. Penulis pinginnya menyarankan YSS lah, harga masih cukup, tapi sayang ya, sales YSS di Indonesia itu bodoh. Mereka ngasih ukuran pernya dibuat terlalu keras. Mengapa penulis sebut bagian Indonesianya yang bodoh? Karena di Thailand sana enggak. Di Thailand sana ya ada yang empuk juga. Enggak kayak di Indonesia. Jadi di Thailand sana ISS itu terkenal karena mereka ya empuk sesuai. Tapi kan di Indonesia bodoh. Distributornya utamanya itu. Ya makanya di Indonesia ya saya terkenal sebagai suspensi keras. Ya karena kebodohan salesnya lah ya, nggak ngerti lah. Jadi mau nyarankan YSS nggak bisa. Ya terpaksa merek yang agak mendekati YSS lah. Merek DBS. Tentu kalau menawarkan merek Olins kan iya nanti diprotes kan penulis ya. Olins kan bukan suspensi yang murah ya. Paling murah berapa itu? 3 juta, 6 juta, wes penulis lupa lah. Olins juga rasanya masih belum mengeluarkan yang khusus untuk untuk PCX 160 ya. Kalau Olins itu mengeluarkan suspensi beneran dicoba. Olins itu kan menyebutkan kalau untuk berat segini pakai per ini, berat segini pakai per ini. Nah itu. Tapi emang kadang kita belinya ngawur, beli dari sales yang ngawur, jadi nggak pakai kira-kira, wis pokoknya dijual gini, mau gelem nggak gelem ya wis kok gini gitu ya. Padahal harusnya kalau beli di Olins aslinya itu akan disesuaikan dengan berat badan kita. Berat badan berapa? Nah, nanti dikasih per yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan berat badan kita. Misal berat 90, pernya yang ini, berat 70, pernya yang ini. Ada 2 pilihan per ya. Lebih berat dari 80 dan lebih ringan dari 80. Suspensi, jelas. Suspensi DBS itu murah ya. Coba cari yang panjangnya panjang PCX, suspensi PCX 160 kan kira-kira berapa? 365. Di pasaran adanya 360, 370, 375, tinggal cari itu. Kelemahannya suspensi DBS adalah dari sisi hambatan suspensi, dari sisi shock breakernya itu masih kalah dari YSS. Tapi ya dibanding suspensi standar jauh lebih baik. Karena ya suspensi standar itu dijamin hambatan suspensinya hampir nol semua. Nggak yang NMAX, nggak yang PCX, sama saja. Makanya penulis sebut orang Jepang nggak pinter bikin suspensi ya itu alasannya. Karena nggak becus bikin suspensi empuk aja nggak mampu. Ya karena mau gimana lagi, negara mereka itu jalannya flat, rata, terus disuruh bikin suspensi yang cocok untuk Indonesia ya itu termasuk ngimpi lah ya. Orang yang
orang mau pakai motor di Indonesia tapi beli suspensi oleh orang dari negara yang jalannya mulus terus, rata terus, ya anu sing genahe gitu loh. Wong negaranya sana nggak ada medan kayak di Indonesia sih, ini kok pingin bisa nyaman di sini, ya itu ngimpi. Kalau Olis gimana? Kan Olis kondisi lalu lintas mungkin kondisi jalan raya mungkin mulus, tapi kan di sana masih ada jalan paving, jalan apa gitu yang kondisinya nggak karu-karuan. Eropa itu kan katanya kalau di negara-negara Eropa yang model Itali gitu, emang sudah paham lah mereka bahwa suspensi itu butuh yang bagus, karena di kota-kota mereka itu jalannya jalan paving, nggak kayak apa, nggak kayak di Jepang yang jalannya mulus-mulus terus walau di perumahan. Kalau sana kan modelnya model Eropa, dan Eropa itu jalannya jalan paving banyak. Jadi kenyamanan suspensi Eropa itu kalau sudah nyaman ya nyaman beneran. Kayak apa yang di Perancis itu, motor apa jenenge, Peugeot atau apalah. Peugeot itu kan motornya juga nyaman, mobilnya juga nyaman. Karena apa? Ya karena suspensi mereka dituntut untuk bisa nyaman di jalan-jalan kampung mereka. Jalan kampung mereka itu paving. Pavingnya tentu bukan paving mulus terus, karena ya mereka jalannya tradisional ya. Mereka juga tetap mempertahankan, nggak di hot mix atau apa, karena ya mereka ingin tradisi. Ya soal suspensi itulah. Oh ya, DBS kira-kira harganya mulai dari kalau suspensi sepasang ya 285.000 sepasang ya, sampai berapa itu. Yang model paling tertinggi ya 611, 1 juta berapa gitu harganya, mulai dari 1 juta hingga 1,3 kalau nggak salah. Beli langsung di spesialis jualan DBS saja biar harganya nggak mahal-mahal. Terus suspensi jelas sudah. Berikutnya soal suara, soal getaran mesin. Sebenarnya ya getaran, penulis lupa, getaran mesin itu kalau dari zaman dulu sebenarnya sudah ada kan yang memperhatikan. Suzuki, jadi dia nyebutkan engine balancing yang baik gitu ya. Motor yang terkenal itu ya Satria sama Suzuki Axelo, getarannya minim banget yang Suzuki Axelo itu apa, tapi nggak laku ya, maklum lah Suzuki itu kalau bikin iklan ngaco ya, nggak jago bikin iklan. Untuk bikin iklan aja apa ya, yang diunggulkan itu bagian yang salah ya. Kenyamanan nggak disebut, getaran mesin nggak disebut. Jadi orang nggak kepikiran bahwa motor nyaman itu motor Suzuki, nggak kepikiran gitu. Ergonomi lebih baik juga nggak disebut. Wah, ya Suzuki nggak laris itu karena cara pemasaran mereka salah. Nah, kalau Honda sih cara pemasarannya masih bohong ya diteruskan aja. Gak ada sini lembaga perlindungan konsumen. Masih motori paling boros tapi ngaku sebagai paling irit, ya tetap aja diomongin. Gak ada siapa yang bisa berhasil menggugat Honda. Dulu penulis punya motor 2 tak, konsumsi bensin 30 km per liter. Beli motor Honda 4 tak, konsumsi bensinnya juga 30 km per liter juga. Dua tak 110 cc, ternyata iritnya sama saja dengan 4 tak 100 cc. Tapi gitu ya,
kebohongan itu terus berlanjut sampai sekarang ya. Ya kayak personal comfort salon itu salah satu kebohongan juga ya. Personal comfort salon tapi begitu dipakai orang berdua jadi nggak nyaman karena ada bunyi geret-geret. Nah, bohong tapi ya tetap diterus-teruskan lah. Ya kalau dulu itu getaran itu sampai minim banget ya, dari mesin dari mesinnya itu sama sekali udah nggak bergetar dulu kalau Suzuki Axelo gitu. Halus banget tapi ya nggak laku ya. Sementara Honda Beat yang getarannya amit-amit gitu ya masih laku lah. Nah terus dari getaran sudah, dari suspensi sudah, yang kurang dari apa? Dari suara. Suara itu termasuk merupakan bagian dari kenyamanan berkendara. Suara yang bikin nyaman itu adalah suara yang bisa bikin seneng gitu loh, bukan bikin susah. Suara yang bikin seneng itu apa? Suara sporty, gitu, bikin seneng itu. Terus apa lagi? Suara ya kayak gini nih, kayak NMAX gini yang suaranya kayak suara muscle car. Nah yang nggak gitu, dengar nggak? Nah suara kayak gitu itu yang menyenangkan juga. Suara yang nggak bikin suara yang nggak enak didengar itu apa? Suara yang tidak bisa berubah sesuai kecepatan atau RPM. Jadi suara yang menyenangkan itu biasanya suara yang berkaitan dengan RPM. Jadi suara yang konstan, suara yang apa namanya? Dengan RPM itu nggak berkaitan, itu paling nggak enak. Jadi suara-suara kayak kemelidik itu nggak menyenangkan. Berikutnya adalah suara berdesis juga. Nah ini kalau suara ini sudah apa ya? Sudah beda lagi. Dan sayangnya suara gini munculnya agak lama. Jadi suara ini munculnya ketika motor sudah nggak direview lagi. Jadi itu masalahnya. Suara muncul setelah kira-kira 500 atau 700 atau berapa gitu. Nah karena itu suara ini jarang jadi bagian dari review. Padahal ya penting juga untuk seorang pemilik motor itu. Waktu penulis lihat ya videonya siapa? Nurse Ajeng Heri, penulis kaget loh sama suara mesinnya itu. Di video apa? Yang tanjakan panjang, PCX 160 dipakai di tanjakan panjang. Itu kan penulis mau pakai referensi. Penulis kan konversinya pakai FFmpeg ya, dibuat sebagai AVI biar gampang nyekipnya. Penulis pakai FFmpeg, terus pakai filter
namanya Kompan. Kompan ini apa? Filter kalau yang di apa namanya, di Audacity, editor freeware Audacity, itu modelnya kayak level gitu. Jadi suara curve ya, suara itu bisa diperkeras semau kita. Jadi di suara yang kurang dari beberapa dB hilang, yang lebih dari beberapa dB diperkuat. Itu cocok banget untuk menghilangkan suara latar belakang. Kalau pemirsa dengarkan video awal-awal penulis pakai filter itu, efeknya apa? Begitu penulis nggak ngomong, suara mesin langsung kedengar. Kalau sekarang kan nggak begitu, penulis pakai filter beda lagi, pakai din out ya, dynamic audio, yaitu beda lagi. Suara yang lemah nggak dikuatkan, cuma keseluruhan suara diperkeras. Nah, yang Kompan ini ekstrim, suara sekitar bahkan termasuk suara motor samping itu bisa kedengar kalau penulis nggak ngomong. Jadi begitu penulis nggak ngomong, langsung suara sekitarnya kedengaran, sama kerasnya. Jadi suara yang paling keras, yang lemah sekalipun diperkeras. Nah, saat penulis pakai itu, kedengar suara mesinnya, waduh, kasar ya, sak. Nanti kalau penulis nemu videonya, penulis sertakan. Halo. Oke, sudah sampai kita. Oke, sip. Nah, dari suara gitu, terus juga yang itu, yang di jalan nggak rata, uji PCX 160 di jalan nggak rata, itu juga ada suara kasar. Ini penulis motornya sudah lebih dari 6.000. Ya, udah lebih dari 6.000. Tapi suara motor penulis, ya untungnya sampai sekarang nggak begitu lah, karena penulis betul-betul memperhatikan ya, betul-betul memperhatikan, jangan sampai suara motor penulis kasar, walau ternyata ya masih tetap kasar ya, karena ya salah pertamanya pakai ya malu. Ketika penulis coba kompresi, coba filter motor penulis dengan filter yang sama,
Penulis nggak dengarkan itu dari motor penulis. Penulis pernah tunjukkan yang tampak apa, suara ketika dari dekat. Ya memang terdengar kasar ya. Tapi masih lebih mendingan lah kalau dari posisi ini. Suaranya itu kayak motor sebelah ini. Mio ya. Jadi Mio sebelah penulis barusan ini suaranya kan kasar banget. Nah, kayak gitu suaranya motornya Ajeng Eri. Entah mengapa ya, yang begitu itu sekarang nggak diperhatikan ya. Hanya karena mentang-mentang biar olinya laris. Padahal Honda itu harusnya jualan motor ya jualan motor tok lah. Kok oli juga jadi monopoli juga. Ya itulah apa, suara kasar itu bikin nggak cocok di sebuah personal komfort. Karena bagi penulis suara itu penting. Penulis sebelumnya nggak begitu perhatian ya sama suara. Tapi semenjak punya Honda Beat, penulis punya respect baru dengan motor yang sebelumnya penulis miliki. Di Honda Beat itu penulis menemukan bahwa suara mesin itu ternyata bisa mengganggu kenyamanan juga. Baru di Honda Beat itu penulis tahu bahwa suara mesin itu sangat penting untuk apa? Untuk bikin berkendara itu nyaman. Karena sebelumnya penulis biasa pakai Suzuki Spin. Pakai Suzuki Spin itu suara mesin senyap, knalpot tok sing ono suarane. Setelah naik Honda Beat, knalpotnya senyap. Tapi mesinnya aduh mah bikin nggak enak perjalanan itu. Ada suara klidik gitu ya. Dari mesin itu sumbernya. Apalagi pas habis servis pertama dikasih oli AHM oil. Waktu motor baru aja suaranya sudah nggak enak. Setelah ganti oli juga diganti oli yang AHM oil. Jadi kemerasak juga. Setelah apa nggak ngerasa bunyi itu lagi baru sadar bapak, ya mesin senyap itu suatu apa ya, suatu kesenangan tersendiri gitu. Tapi ternyata ya masalahnya sepele. Masalahnya karena olinya Honda itu kualitasnya di bawah standar. Oli nggak layak pakai. Setelah ganti oli akhirnya ya sekarang motornya senyap. Walau entah mengapa CVT-nya jadi berisik. Tapi ya mau gimana lagi wis. Nggak ada tenaga ahli Honda yang dari bengkel Ahas ya, nggak ada yang mampu bikin motor bikin CVT-nya senyap lagi. Ya wis CVT biarin lah, nggak terlalu mengganggu dibanding mesinnya. Jadi kalau dibilang PCX 160 itu personal comfort, itu kan cuma getaran. Dari suspensi enggak, dari
apa namanya, dari suara mesin juga enggak pantas lah disebut personal comfort. Rasanya kalau bukan blogger atau vlogger jangan sebut personal comfort deh. PCX 160 itu jok nyaman, jok empuk, tapi licin. Gimana sih, jelas dalam kondisi standar PCX 160 itu nggak pantas disebut personal comfort. Harus modif jok, ganti kulitnya, ganti permukaannya biar yang keset gitulah. Terus suspensi harus ganti, stoppernya itu diganjel, itu nggak pantas untuk Indonesia pakai mekanisme engine stopper kayak gitu. Suspensi double action, jangan yang single action beli ori, jangan ganti merek AYB atau SOA, sama-sama jeleknya. Oli pakai yang bagus, jangan pakai yang ya Haemoy, Yamaha, Peneos, Idemitsu gitu. Jangan pakai merek Jepang lah wis, negara sana nggak cocok untuk negara sini. Profesor sana juga nggak peduli dengan keadaan nggak di sini. Mereka juga jualnya untuk Jepang, kebetulan aja bisa masuk Indonesia. Oli yang dianggap layak di sana, di sini ya nggak layak lah. Suhunya beda, iklimnya beda, jalannya beda. Yang setang bisa getar itu, bisa berkurang getar itu hati-hati. Karetnya patah gimana tuh nanti kira-kira. Ya wis lah, begitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.